وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmahnya. Artinya syariat itu kita terima gitu. Tapi nek kita pengen tahu hikmahnya nggak apa-apa, kita coba cari-cari hikmahnya. Maka dalam kitab ini disebutkan yang pertama yaitu mengetahui ketinggian dan keindahan syariat Islam karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah. Jadi kalau kita kurban, kita akan tahu bagaimana Islam itu agama yang luar biasa. Karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah, tapi hasil dari ibadah itu yaitu berupa daging hewan kurban, itu enggak terus diambil atau dikirim ke langit, itu enggak, tapi lebih kepada kita bagikan kepada kaum muslimin. Ya, beda kayak sholat, puasa itu. Itu kan kita ibadah ya, kita yang ngerjakan langsung kepada Allah dan kaum muslimin enggak mendapatkan hikmahnya langsung gitu loh. Karena kan memang enggak ada yang sholat ya sholat aja kan, enggak ada kemudian sholat ada aturan harus kasih duit orang kan enggak ada gitu. Puasa juga demikian. Maka dalam konteks kurban, ya, dengan disembelihnya hewan ini, maka Allah tidak meminta dagingnya. Yang Allah inginkan cuma keimanan, ketakwaan ini loh. Mana takwamu mana itu? Sebagai orang bertakwa mana? Nah, sehingga kita akan tahu ternyata syariat Islam itu bagus gitu. Orang-orang miskin yang mungkin gitu kan, belum tentu dia setahun sekali makan daging, paling enggak dia bisa makan daging setahun sekali. Kemudian yang kedua, bisa dikiaskan atau dianalogikan kepada hal lain yang semakna. Artinya ketika kita kemudian mengerti hikmah kurban itu seperti itu, maka kita bisa kiaskan, misal syariat zakat. Zakat itu bukan berarti berasnya naik ke langit atau uangnya naik ke langit, enggak. Allah cuma pengen tahu gitu loh. Dan pengen menilai mana hamba yang paling bertakwa, mana hamba yang paling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi berasnya duitnya ya untuk kaum muslimin yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, lebih menenteramkan seorang hamba dengan hukum tersebut. Artinya ketika kita tahu hukum-hukum ini, kita tahu aturan ini, kita dalam menyembelih itu enak. Oh ini kita sembelih. Karena kita mengikuti aturan. Kemudian yang keempat, penyemangat untuk menjalankan hukum syariat. Jadi dengan kita tahu bahwasanya kurban ini punya hikmah yang banyak, yang besar, maka kita semangat untuk menjalankannya. Kemudian yang kelima, bisa memberikan kepuasan kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tabassum kali akhi kasodakoh. Kita senyum pada saudara kita itu sedekah. Dalam hadis bab akhlak disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan ketika kalian keliling untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin itu lebih aku senangi daripada itikaf 1 bulan. Ini menunjukkan sebuah amal yang luar biasa. Maka ketika orang berkorban bisa membuat bahagia orang-orang miskin, itu juga hal yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memberikan kekuatan ilmu yang matang. Jadi dengan belajar ini, maka kita akan mendapatkan ilmu yang matang dalam konteks kurban. Kemudian yang ketujuh, menanamkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim, yaitu Allah yang Maha Bijaksana. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.